Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku di channel Rio 2018. Kali ini aku mau unboxing sama sedikit, istilahnya kita akan review sedikit lah produk yang baru aku beli. Ini aku beli gimbal 3 axis dari Brika. Oke, kita akan unboxing dulu. Isinya harus berhati-hati karena mahal. Oke, ini BKB Steady Pro 3 axis gimbal smartphone. Ini compatible sama smartphone sama action cam juga. Di sini yang pertama itu ada fitur-fitur unggulannya, ini udah dikasih di sini ya. Pertama ada mode 3 axis, kemudian face tracking, ada object tracking, kemudian motion tracking, ada zoom control, ada time lapse dan panorama. Itu fitur-fitur unggulannya. Di bagian depan, terus di bagian sini dari sisi kanan ini cuma ada gambar orang nggak tahu ini siapa, tapi di sini semacam kayak menunjukkan kita sebagai seorang sinematografer gitu. Pasti ciri khasnya pakai topi, baju lengan panjang, celana lengan panjang. Terus di bagian sisi kiri di sini ada tulisan Brika Nova since 1995, Innovation Never Ends. Motonya Brika. Jadi Brika ini kayaknya udah berdiri sejak tahun 1995 gitu. Di bagian belakang masih dijelaskan juga fitur unggulannya sama kayak di depan tadi. Di sini kita dapat gratis action cam holder, terus mini tripod sama case. Oh, di sini ada fitur-fiturnya cuy. Ada fitur-fiturnya nih teman-teman. Dia menampung lebar handphone maksimal itu 89 mm. Kemudian ada 320 derajat rolling, 320 derajat tilting, 600 derajat panning. Kemudian di sini ada spesifikasi lengkapnya. Oke, apalagi udah nggak ada sih. Nggak ada. Ini gimana bukanya? Gimana bukanya sih? Jadi kalian dalam paket pembelian itu pasti udah dikasih free action cam holder sama mini tripod sama case. Itu free. Kalau kalian butuh yang kayak di apa ya, buat holdernya smartphone itu sama Brika dijual terpisah. Kalau nggak salah itu harganya 250.000. Nanti aku juga taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau beli buat holder HP. Jadi kalian bisa mengontrol action cam-nya kalian lewat HP itu. Jadi ada dua device yang bisa ditampung sama si Brika ini. Gimana ya cara bukanya? Aku tadi lupa loh. Ini bukanya gimana? Mana ya? Kayaknya bukan. Didorong teman. Ternyata ada magnetnya. Tuh. Jadi di dalam isi boxnya itu cuma ini. Udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma unitnya sama boxnya kosong. Nggak ada apa-apa. Oke, kita taruh sini dulu boxnya. Ternyata magnet. Maklum ya. Oke, kita lihat dari boxnya dulu. Ini kualitasnya sih termasuk yang keras. Dan juga di belakang ini semacam kayak ada pola gitu loh, pola. Di sini itu polanya untuk cuma naruh pasti unit gimbalnya
mini tripod sama USB kabel tuh di sini pasti. Coba kita lihat dalamnya. Oh iya nih, aku kasih tahu nih. Nih ada embossnya di Steady Pro. Oke, kita lanjut buka ya. Di dalamnya dapat apa aja? Buka di dalamnya. Kita di sini dapat semacam kartu. Tahu terus ini ada kartu, terus ini action cam holder. Lalu ada USB kabel. Ini tipenya micro USB. Mungkin buat ngecharge gimbalnya sendiri. Kemudian ini ada mini tripod buat gimbalnya kita. Buat gimbalnya kita kalau misalkan kita lagi pengen merekam dalam posisi stay, jadi misalkan kita sambil duduk, bisa pakai ini mini tripod. Kemudian ada unit gimbalnya sendiri nih. Ini Brica B-Steady Pro. Jujur sih pertama kali aku baru pegang gimbal. Oke, kemudian oh ya aku lupa jelasin. Sebelum pakai ini kalian usahakan kalibrasi dulu ya. Kalibrasinya itu ada dua cara. Ada dua cara kok. Pertama itu bisa lewat aplikasi atau pakai cara manual. Jadi kalian kalibrasi sendiri dari sini. Jadi kalau misalkan kalian mau mode portrait itu bisa. Jadi gini, agak sedikit butuh tenaga ya, karena aku juga pertama kali megang jadi agak hati-hati. Jadi ini mode portrait. Jadi buat kalian HP-nya tuh mode landscape. Nah, ini. Kalau gini, nah itu HP kalian bakalan portrait. Tapi di sini aku ngerasain feel-nya tuh ada. Ya kan kalian ada berapa klik gitu? Satu, dua. Jadi ada dua klik banget. Dua klik. Aku nih nggak tahu ini udah penuh atau belum ya. Satu, dua, tiga, empat. Oh, bisa segala arah. Ini. Oke, nanti kita cut dulu videonya. Aku mungkin mau nge-charge ini ya. Oke, sekarang aku mau kenalin sama gimbalnya sendiri. Ada apa aja sih di gimbalnya ini? Yang pertama itu di sini ada yang namanya ini ya, pertama nih. Aku sedikit. Sini ada yang namanya tombol shutter. Tombol shutternya ini sekaligus jadi tombol on off. Jadi ada tiga fungsi. On tombol power, kemudian shutter buat foto dan video, kemudian ada kontrol zoom. Jadi di gimbal ini sudah bisa langsung kontrol zoom asal kalian connect sama bluetoothnya dari gimbal ini ya. Kemudian ada tombol mode, dan itu juga ada mini joystick buat ngatur gimbalnya sendiri. Tombol mode ini ada 4. Modenya ada 4 di sini. 4 atau 5, nanti aku jelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang kita mau ngetes gimbalnya sendiri. Oke. Jadi aku memasang HP ku yang aku rekam sekarang ke sini. Oke. Nah, oke, ini jadi aku udah pasang nih gimbalnya, udah pakai gimbalnya. Oke, kayak gini lah hasilnya. Ya lumayan stabil, istilahnya stabil, enggak yang mana tiba-tiba ya walaupun digoyang pun hasilnya tuh nggak bakal getar gitu loh kameranya. Lagi ya, oh iya, sekalian aku coba sama fitur yang ada di sini. Nah, di sini itu udah dijelasin joystick. Jadi joysticknya itu fungsinya gini, misalkan aku ke kanan, nah dia bakal ke kanan. Jadi ya inilah studio. Biasanya aku tempat kalau nge YouTube di situ di sini.
Nah, ini aku pakai tombol trigger ya. Misalkan aku ke sini. Nah, dia akan kembali lagi. Kayaknya terlalu deket ya. Ya emang kameranya sih. Kamera HP ku emang deket banget ini. Karena aku ke atas. Tunggu. Kan gini ya. Jadi buat ngontrol jadi joysticknya ini. Nah, dia akan balik lagi. Contoh. Lagi. Nah, jadi gunanya tombol triggernya itu untuk recenter gimbalnya juga. Dan juga masuk ke sport mode. Jadi contohnya gini. Balik lagi kayak tadi. Misalkan aku terlalu ke ini. Aku klik tombol trigger 2 kali. Dia akan balik lagi. Dia akan recenter gimbalnya juga. Nah, lagi. Dia akan balik lagi ke tengah. Kemudian apa lagi di sini? Ada lagi. Nah, tombol zoom. Nah, ini dia tombol zoom. Jadi aku bisa ngatur asal ini aku merekamnya pakai aplikasi bawaannya. Jadi pakai aplikasi bawaan Brika Steady Pro. Jadi Brika menyediakan tiap masing-masing gimbalnya. Kalau untuk yang Brika Steady ada aplikasinya sendiri. Brika Steady XS yang kecil itu ada sendiri juga. Ini kalau nggak salah Steady Pro ini barengan sama Steady Multi. Kalau nggak salah. Aku zoom juga. Ini aku pakai aplikasi bawaan. Padahal aplikasinya dari HP ku sendiri untuk zoom kamera depan itu nggak ada. Jadi sangat kebantu banget. Kemudian apa lagi? Oh ya, aku jelasin sama daya tahan baterainya. Daya tahan baterainya ini Brika ini sebesar 3600 mAh udah setara kayak HP. Dan juga ini diklaim bisa bertahan selama 12 jam. 12 jam. Uji kesukaanku nih. Ntar aku mungkin pasang tripodnya aja nih. Ya. Tunggu bentar, aku pasang tripod. Mini tripodnya di sini. Kita pasang mini tripod. Bentar. Sudah beres mini tripod. Udah jadi. Agak miring ya. Ntar ke ataskan dikit. Terlalu ke atas. Oke. Nah, enak banget nih. Oke, kita sekarang coba fitur face trackingnya. Face tracking, coba ya. Fitur face tracking ini udah ke detect di sini face tracking. Bentar, aku coba geser ke kiri. Ikuti banget. Nah, seneng banget lah. Nah, oke. Jadi ini kalau misalkan kenapa face trackingnya itu delay? Misalkan kita geser ke sini. Nah, terus geser ke sini, kita udah berhenti. Kita udah berhenti, tapi kenapa gimbalnya masih tetap gerak? Karena kalau kita lihat dari rule of third-nya, kalian pasti tahu lah, mungkin yang dunia fotografi tahu. Kalian cari tahu mungkin ya. Rule of third. Jadi rule of third itu semacam garis bantu. Jadi ada macam 6 kotak. Kok 6 kotak? Ada 9 kotak yang dibagi oleh pertemuan dua garis horizontal dan vertikal. Jadi dia itu rule of third-nya menempatkan posisi wajah kita ini di tengah. Jadi posisi rule of third-nya itu kita ada di tengah.
Nah, itu kita ada di tengah. Jadi sama gimbalnya kita diusahakan di tengah. Jadi nggak di kanan atau di kiri gitu. Oke, ini face tracking. Sama aja. Sama. Oke. Kemudian ada yang namanya object tracking. Object tracking ya, bentar ya. Object tracking, aku misalkan di sini. Kita arahin ke saklar lampu yang di sini. Mana sih? Inilah. Sini ya. Itu. Pasti arahnya ke sana. Bahkan aku ke sana. Ini pasti tetap ngarahnya ke situ. Nah, aku jatuhin. Nah, dia pasti ngarahnya akan ke arahnya ke saklar lampu ini. Misalkan aku jauhin lagi. Aku ke sini. Dia pasti arahnya ke situ. Itu namanya object tracking. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Di sini fitur berikutnya itu ada namanya time lapse. Ada dua, ada time lapse biasa sama motion time lapse. Mungkin buat kalian yang pertama kali dengar, aku akan jelaskan secara teori lah. Secara teori. Jadi kalau time lapse itu jadi kayak semacam kameranya diam. Jadi kameranya diam tapi dia tuh ngerekam objek secara cepat. Jadi maksudnya ya gini, orangnya tuh tetap aja biasa, tapi itu semacam akan di bukan slow motion, fast motion lah, fast motion. Jadi orangnya bergerak secara fast motion tapi kameranya diam. Nah kalau motion time lapse itu ada pergerakan kamera. Jadi dia akan fast motion tapi kameranya ikut bergerak seperti ini. Itu bedanya. Itu hasilnya itu akan seperti ini. Oke semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya.